sedih melihat keadaan dari kitab-kitab yang ada di beberapa maktabah dari masyayikh sepuh yang kemudian tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Nah, hal itu yang kemudian memicu semangat kita untuk terus supaya mengkader orang-orang yang bisa menjaga manuskrip itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sanasan. Pemirsa, sekarang saya ngundang Kiai Usman berkapasitas sebagai Ketua Turas Syekhana Muhammad Khalil yang sudah menjadi Nahdlatul Turas. Bukan menjadi, tapi sudah Nahdlatul Turas ya. Kenapa Ki? Nahdlatul Turas yang mencakup komunitas-komunitas pegiat Turas. Ya, tapi beliau awalnya adalah sebagai Ketua Turas Syekhana Muhammad Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak ya setelah dulu kita menjelang Harlah NU ya, kita berbicara tentang masalah Turas dan apa-apa yang sudah dilakukan, pengumpulan manuskrip, peninggalan para masyayikh, para kiai termasuk Syekhana Muhammad Khalil dan lain sebagainya. Waktu itu Gus Usman sempat menceritakan ke publik sudah melakukan banyak acara termasuk di Kalimantan, di Jakarta dan lain sebagainya. Yang sempat kita saksikan dulu itu pemirsa, ada syaratnya Syekhana Muhammad Khalil dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah jejaringnya sudah para pesantren-pesantren, pendiri NU dan juga para para masyayikh dan kiai-kiai serta para mursyid yang dulu memperjuangkan tentang masalah ahlus sunnah wal jamaah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Gus, sampai di mana sekarang selebihnya dari apa yang kita ceritakan dulu itu, Gus? Iya. Sebetulnya walaupun pekerjaan kita sejauh ini sudah sangat banyak, tapi itu terlihat sedikit dengan sumber daya kitab, sumber daya manuskrip yang kita miliki. Jadi mungkin kalau saya persenkan mungkin menyentuh angka 1% kali ya. Masih 1%. Artinya dari kerangka dari potensi manuskrip yang belum terkumpulkan, anggota Nahdlatul Turas hari ini masih hanya 1%. 1%. Kia kelaran Gus ini Betul. Seperti itu kenyataannya memang. Jadi walaupun kita sampai ada di kalangan komunitas kita itu, andaikan kita berumur 100 tahun pun pasti masih ada ya. Masih ada. Yang belum temukan atau mendapatkan informasi. Gus, informasi baru gitu. Informasi baru, kalau dulu kan ada sarannya langsung ke Syekhana Muhammad Khalil yang ke Ketelha, ke Rawi. Muhammad Rawi Mancengan yang langsung itu kita sudah bisa saksikan, dan yang lain-lain yang ada di filmnya Gus Usman ini juga ada kitab-kitab peninggalan dari Syekhana Muhammad Khalil. Ada enggak hal baru, informasi baru yang penting untuk pemirsa ketahui, Gus, yang sudah ditemukan selama jeda beberapa waktu kita tidak bertemu, Gus? Betul. Jadi selama Ramadan kemarin kita teman-teman di pondok pesantren secara mandiri mengadakan katalog dengan satu mentor, kemudian mengkader 4 santri di sana. Itu satu persatu dari kitab kita buka kembali, kita teliti kembali ada apa saja di sana, mulahadat atau catatan-catatan masyayikh yang ada pada waktu itu, yang tentu menceritakan banyak hal. Di samping kesejarahan, tentu ideologi yang mereka anut pada masa itu. Akidah ya. Secara akidah, secara suluk, secara fikih dan seterusnya. Dan kita alhamdulillah termasuk ya tidak kaget sebetulnya. Tapi karena kita sudah mendengar dari dulu, tapi kagetnya kita itu akhirnya yang selama ini dongeng sudah meningkat kualitasnya ke bukti ya, ke cerita, hikayat ya. Betul. Atau riwayat. Jadi misalkan di sana disebutkan, kita sebelum itu sering mendengar Syekh Abu Bakar Patapat di beberapa tempat. Misalkan di beberapa kesempatan seperti
Kiai Soleh Latang Banyuwangi, seorang ulama kesohor, bahkan muktamar keempat NU diadakan di pesantrennya. Itu menceritakan bahwasanya setelah beliau menghatamkan Alfiyah di Pondok Syekhona Khalil, beliau itu kemudian juga mondok ke Cengkebuan, juga mondok ke Zainul Alim, juga mondok ke Kiai Abu Bakar Ketekan itu diantaranya yang disebut. Yang Kiai Abu Bakar tadi yang kita ceritakan itu. Okay. Jadi saking seringnya Syekh Abu Bakar Ketekan ini terseret ke arus sejarah, berarti beliau itu merupakan sosok penting di zamannya. Di zamannya waktu itu. Betul. Kebetulan di kita itu ada teman seperjuangan, teman seangkatan yang juga saudara dari Kiai Abu Bakar, itu adalah Kiai Soleh Tambah Agung itu. Kiai Soleh Tambah Agung itu yang kemudian ketika beliau berdua ini bertalqin Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, beliau catatkan secara detail. Artinya Kiai Abu Bakar Pak Agung ini seangkatan dan bersaudara. Memang saudara ya? Betul. Saudara. Dan pondoknya itu hampir sama. Pondok beliau berdua itu. Talqin bersama ke Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas. Betul. Itu gimana syaratnya, Gus? Kalau isi ceritanya itu begini, saya bertalqin, bertawajjuh, berbaiat Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah kepada Tuan Guru Syekh Khotib Sambas, tapi dengan berbahasa Jawa ya. Bersama dengan saudara saya yang bernama Abu Bakar Petapan. Abu Bakar Petapan. Begitu tulisannya. Tulisan begitu. Pemirsa, karena hari ini saya langsung Gus Usman ini saya langsung jebak untuk hadir ke sini, sehingga bukti itu nanti insya Allah akan ditayangkan di sini, tapi tidak langsung di sini, tapi insya Allah nanti akan ditayangkan, dan nama-namanya dan bagaimana serat, dan itu seratnya siapa? Kiai Soleh. Kiai Soleh. Bukan serat dari Kiai Khotib Sambas, bukan. Ya. Itu tapi berbentuk manuskrip ya. Betul. Jadi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami, jadi betapa eratnya hubungan antar ulama Jawa dalam, kalau dulu menyebut Nusantara kan Jawa, termasuk juga dalam cakupannya tentu Kalimantan, terus Sumatera ya, lainnya itu disebut Jawa. Jadi kalau hubungan itu kita mulai dari hubungan ikatan keilmuan, itu tentu merupakan hubungan yang sangat penuh dengan takzim, penuh dengan kemesraan dan seterusnya. Nah, harapan kami hal seperti ini, narasi-narasi yang kemudian antar Sambas dan Madura yang kemudian selalu sensitif, ini menjadi obat supaya hal itu segera sembuh lah. Jadi Kiai Abu Bakar dan Kiai Soleh Pak Agung ini mendapatkan talqin thariqah dari Kiai Khotib Sambas, dan ini membuktikan bahwa ada hubungan relasi guru dan murid dengan Kiai Khotib bersama dengan Kiai Abu Bakar, yang notabene Kiai Abu Bakar ini kalau tidak salah adalah pendiri pondok pesantren Ketengan. Ketengan Kiai Abu Bakar bersama Kiai Solihuddin. Ini segenerasi dengan Syekhona Khalil apa di atasnya ya? Segenerasi. Oke, pemirsa. Insya Allah ini akan menjadi informasi yang sangat luar biasa, dan selanjutnya Insya Allah Lingkar Jatim dan juga Sandasan akan terus mencoba bekerja sama dengan Nahdlatul Turos, yang kalau di sini adalah komandannya Gus Ukman. Setelah mendapatkan informasi barusan yang baru, ini kan baru buat kita, meskipun itu sebetulnya sudah dengar sebelumnya oleh Gus Usman, meskipun tidak kaget, tapi ini menjadi bukti, bukan dongeng lagi Gus ya, karena sudah ada bukti dan manuskripnya. Apa saja sebetulnya yang mau dikerjakan dalam waktu itu, atau yang ingin disampaikan ke Gus dengan jenengan Gus tentang masalah kerja dan kegiat dari Nahdlatul Turos ini, Gus? Iya, sebetulnya kita itu sangat sedih melihat keadaan dari kitab-kitab yang ada di beberapa maktabah dari masyayikh sepuh yang kemudian tidak mendapatkan perawatan yang semestinya. Nah, hal itu yang kemudian memicu semangat kita untuk terus
supaya mengkader orang-orang yang bisa menjaga manuskrip itu. Makanya hal itu setelah kita konsultasi, tentu permulaan gerakan itu harus ada permulaannya, dan kita mulai dengan katalog, yakni dengan mendata satu persatu, kita periksa ada apa saja, mengkatalogisasi semua manuskrip. Di sekarang insya Allah mulai hari Kamis mendatang, Kamis besok ya, Kamis besok tanggal 19 Mei itu kita berkolaborasi dengan beberapa pesantren, diantaranya ya Pondok Sepuh, Pondok Langitan, ya, Pondok Termas, Termasnya kan Semarang ya, Termas ini mana? Pacitan ya. Terus ada juga PWNU Jawa Timur. Nah, Nahdlatul Turas Muhammad Khalil bekerjasama dengan pesantren yang Gus disebutkan melakukan giat pelatihan ya, Gus. Apa itu, Gus? Iya, pelatihan pengkaderan terkait dengan urusan pengkatalogisasian manuskrip. Betul. Secara digital. Katalog setelah itu baru digital. Jadi gitu. itu dilakukan bersamaan. Bersamaan. Gimana teman-teman itu mempunyai skill untuk mendigitalkan sesuai standar nasional. Ya. Artinya nanti kalau sudah ada kode dan kategorisasi sudah dilakukan oleh yang mau dikader ini, maka akan memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk bagaimana mengakses dan juga membaca bahwa ini dari mana dan apa dan macamnya gitu, Gus ya. Berapa hari nanti itu kerjaan giat itu, Gus? Kalau sementara ini perkiraan kita kinerja per tempat itu kan ada 4 tempat tadi, itu ada 3 harian masing-masing. Pertama di Tambak Agung, di Telma Gus Usman. Setelah itu kedua di Cengkebuan. Pondok pertamanya Syekhona Khalil. Betul. Kemudian di Sempilangan di Rasofan itu. Rasofan. Kem Kodas. Anaknya Kem Kodas ya, Sempilangan. Terus yang terakhir di Langitan. Oh, yang terakhir di Langitan. Okay. Jadi semua peserta yang berjejaring dengan Nahdlatul Turas tadi yang disebutkan baik di Langitan, di Termas macamnya, anggotanya datang ke sini. Betul. Datang secara langsung apa secara online, Gus? Ya nggak bisa dikerjakan gitu online. Jadi besok hari pertama, Kamis besok itu semuanya akan berada di Pondok Pesantren Al-Akhyar. Betul. Al-Akhyar untuk belajar terkait dengan urusan pengkatalogisasian manuskrip, termasuk juga langsung mendigitalisasikan dari semua manuskrip itu. Karena kita itu juga kerjasama dengan beberapa pihak, misal kalau jadi insya Allah ada dari pihak Telkom itu akan juga hadir. Nah, kita sekalian aja nanti bikinkan website. Oh gitu. Entinya. Nah, Turasnya. Kemudian itu nanti yang namanya sumber-sumber data itu ya bisa diakses oleh masyarakat luas. Tapi jadi mempunyai sendiri. Tidak bisa di-copy itu, hanya bisa dibaca, dinikmati, dibuka dan dibaca gitu. Okay. Oh gitu pemirsa. Dan ini masih hanya seberapa langkah yang sudah dilakukan. Kalau yang diceritakan tadi Gus Usman itu sebetulnya apa yang dilakukan Nahdlatul Turas hari ini yang sampai berjejaring ke luar Jawa dan macamnya itu masih 1% sekian. Kalau melihat dari potensi peninggalan manuskrip oleh para masyayikh yang ingin dijangkau oleh anggota Nahdlatul Turas, gitu Gus ya. Gus, insya Allah nanti di Pakung 3 hari, di Cengkebuan 3 hari, Sembilangan 3 hari, dan insya Allah di Langitan terakhir di 3 hari. Insya Allah dari giat ini akan banyak informasi yang kita dapatkan, dan ada banyak hal yang penting untuk kita nikmati gitu Gus ya. Gus, barangkali hal yang mau ada disampaikan terkait dengan urusan giat dari Nahdlatul Turas selanjutnya, silakan Gus sebagai ikhtitam. Sampaikan Gus. Kalau sing tepan nggak mau, kalau ikhtitam mungkin mau. Silakan Gus. Jadi lakara apa ki? Kita dalam menyelamatkan naskah itu tidak bisa
tidak bisa untuk bergerak sendirian. Memang kita harus bergerak sama-sama. Makanya caranya itu mungkin kita sama-sama memahami itu hal penting, tapi karena minimnya pengetahuan tentang perawatan dan seterusnya, nah itu harapan kita makin ke sini makin banyak orang-orang atau masyarakat yang mengerti cara untuk merawat. Nah, andaikan misalkan di tempat dari para jenengan itu ada misalkan beberapa manuskrip, silahkan jenengan bisa hubungi ke Aliman atau langsung hubungi saya. Nahdlatul Turas ya. Biar untuk itu terselamatkan Gus ya. Terselamatkan. Dan informasi yang ada di manuskrip itu bisa tersampaikan ke kita dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Gitu Gus ya. Ini panjang. Ini masih 1-2 langkah yang dilakukan Nahdlatul Turas, meskipun kita sudah pernah mendengar pernah mengadakan acara di Jakarta di hotel apa Gus? Sultan. Setelah itu ada pameran di Kalimantan dan juga di Syekh Muhammad Khalil, dan juga terbentuk Nahdlatul Turas antar jejaring pesantren-pesantren, dan insya Allah kalau ini dirangkum dikumpulkan macamnya akan banyak, ada lautan ilmu, ada lautan informasi yang bisa kita nikmati. Gitu Gus ya. Tunggu dan saksikan terus perkembangan dari giat dan kiprah dari Nahdlatul Turas dalam mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang akar-akaran bersifat. Mudah-mudahan ini nanti sudah tertata dan sudah terawat betul dan terselamatkan dan bisa dinikmati kita terkait dengan isi dan juga informasi yang ada di manuskrip-manuskrip yang sedang dikumpulkan oleh Nahdlatul Turas. Para pemirsa, kalau ada di rumahnya Eslarke atau di Bidik ya, di Bidik ada kertas-kertas tua atau gimana itu selamatkan, barangkali itu juga bagian dari peninggalan para masyayikh kita yang bermanfaat buat kita, gitu Gus ya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.